Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa bertatap muka melalui media YouTube ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat menikmati indahnya iman dan Islam. Yang saya hormati ayah, bunda, ustadz, ustadzah, serta sahabat dai yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, saya Aidin Askal Fariski dari SD Muhammadiyah 1 PKB Gresik sangat senang bisa berdiri dan berkesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu tentang adab kepada guru. Adab yang pertama, bahwa hubungan seorang murid dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter, dan apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokter. Begitupun dengan seorang murid, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari ustadz-ustadzanya. Adab yang kedua adalah hendaknya seorang murid itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari sahabat dai juga merasakannya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras, kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya tidak. Ingatlah sahabat, bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadz-ustadzanya. Selama guru yang mengajar tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Ada kalimat yang menyentuh berbunyi, barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang bersabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kalian belajar, jangan sampai kalian itu membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Coba sekarang kalian cek di surat Qaf ayat yang ke-37. Dalam surat tersebut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita. Apabila kita memasang ketiga indera kita, indera apakah itu? Yaitu hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya,
Lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul tidak? Nah, oleh karena itu sahabat dai, ketika kalian belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita, sehingga kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah 3 adab kepada guru. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi murid yang akhlakul karimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon dimaafkan segala kekurangan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.